Sumatera Sumatera Utara. Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menemani Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Senin 29 Mei 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi KB untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi sore ini diawali dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara beserta petugas gabungan menggerebek satu unit gudang yang dijadikan tempat perjudian. Pada penggerebekan tersebut lebih dari 50 orang turut diamankan. Inilah lokasi tempat perjudian yang digerebek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara beserta petugas gabungan Polda Sumatera Utara di kawasan Kota Binjai pada Minggu sore. Pada video terlihat petugas kepolisian mengamankan beberapa alat judi yang beromset lebih dari ratusan juta rupiah. Selain itu, polisi juga mengamankan lebih dari 50 orang yang diduga sedang bermain judi di dalam gudang yang terletak di pinggir jalan ini. Saat dilakukan pemeriksaan awal, barang bukti alat judi beserta 50 orang terduga pelaku perjudian yang rata-rata berusia lanjut dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk pemeriksaan mendalam. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penggerebekan bermula dari laporan masyarakat yang curiga adanya aktivitas di dalam gudang tersebut. Berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan mendapati adanya aktivitas perjudian dalam gudang tersebut. Dari penggerebekan, penyidik mengamankan lebih dari 50 orang yang berada di dalam gudang tersebut sedang melakukan aktivitas perjudian, dan penyidik juga berhasil mengamankan puluhan barang bukti atau alat yang digunakan untuk judi. Diduga omset itu mencapai ratusan juta. Saat ini 50 lebih diamankan masih menjalani pemeriksaan di gudang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Pemirsa, Pengadilan Negeri Stabat menggelar sidang satwa liar milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin pagi tadi. Pada sidang tersebut, mantan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu menjadi salah seorang saksi. Sidang kepemilikan satwa liar yang berada di seputaran rumah mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin kali ini dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi. Pada sidang kali ini Majelis Hakim meminta keterangan saksi atas nama Ngogesa Sitepu, mantan Bupati Langkat selama 2 periode. Sudah 3 kali jaksa penuntut umum melayangkan surat pemanggilan, namun mantan bupati tersebut tidak kunjung hadir dalam persidangan dengan alasan kesehatan dan masih dalam perawatan. Kepemilikan satwa liar milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ini diantaranya berbagai jenis burung, yakni burung merak, elang, dan orang utan, serta berbagai jenis hewan lainnya yang dilindungi. Pada sidang yang digelar Pengadilan Negeri Stabat pagi tadi, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi, yakni penjaga dan pemelihara hewan yang bekerja di rumah mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Sementara itu, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin turut dihadirkan dalam persidangan melalui via Zoom dari lembaga pemasyarakatan. Ya pemirsa, komplotan begal bersenjata menyerang seorang warga yang akan berangkat kerja. Korban dipukul dan diancam dengan menggunakan senjata tajam. Pria Parubaya ini pasrah motornya dirampas komplotan begal. Seorang pria Parubaya diserang komplotan begal di Jalan Raja Wali Medan kemarin. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5.30 pagi saat korban akan berangkat kerja mengendarai sepeda motor. Aksi sadis komplotan begal tersebut terekam kamera pengintai atau CCTV. Komplotan begal berjumlah 5 orang dengan membawa berbagai senjata berhasil merampas sepeda motor korban dan melarikan diri ke arah Jalan Sunggal. Korban bernama Yusriyadi mendapat pukulan benda tumpul di bagian lengan. Komplotan begal juga mendorong korban dengan senjata tajam. Serasa terancam keselamatannya dan situasi jalan yang sepi, korban tidak melakukan perlawanan saat motornya dirampas. Korban mengalami luka memar di bagian lengan kanan akibat pukulan benda tumpul.
Korban Yusriadi bekerja sebagai supir pribadi mengatakan selain sepeda motor metiknya dirampas, ia juga kehilangan handphone dan surat berharga di dalam dompet yang diletakkan di jok motornya. Yusriadi menuturkan komplotan begal tersebut diduga masih remaja, terlihat saat beraksi sebagian pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor menggunakan jaket bertutup kepala. Di sini terus pepet sampai ujung sana sampai inilah depan ini ekspedisi ya. Berapa jarak itu ada dia ngomong apa gitu kan? Enggak, cuman dia turun tuh gitu aja, terus berhenti ya kan dipepet kan, berhenti langsung dihantam dari belakang. Cuman saya ini nggak tahu nih hantamnya apa, pukul gitu kan, ya udahlah terus ditempel kelewang di leher. Oh, berarti 2 senjata ya? Ditempel kelewang. Berapa orang yang mengambil Pak? 5 orang. Korban telah membuat laporan ke Polsek Sunggal dan berharap peristiwa yang dialaminya tidak terjadi lagi kepada warga lainnya dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Sepeda motor milik jamaah masjid dicuri saat sedang sholat subuh di masjid di Dusun 5 Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Meski sudah membuat laporan, namun hingga saat ini belum ada titik terang. Dari rekaman CCTV terlihat jelas aksi komplotan pencurian sepeda motor yang terjadi di Masjid Jami di Dusun 5 Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Terlihat 3 pria berboncengan mengendarai sepeda motor masuk ke halaman masjid dan langsung menggasak sepeda motor yang telah diincarnya. Pemilik sepeda motor Rismanto mengatakan kejadian hilangnya sepeda motor di halaman parkir masjid pada saat dirinya akan melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah memarkirkan sepeda motornya, ia masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun lupa mengunci stang sepeda motor dan komplotan maling yang sudah mengintai sebelumnya di depan masjid tidak mengalami kesulitan melakukan aksinya. Kejadian pencurian sepeda motor di masjid ini sudah yang kedua kalinya dan sebelumnya juga sudah pernah terjadi pencurian kotak infak. Pelaku itu bertiga, yang satu mengambil pakai baju warna hijau, yang 2 itu langsung mengikuti yang satu mengambil kereta, langsung dibawa keluar dari masjid. Karena melihat kondisi kereta nggak dikunci stang, pelaku ini hanya mendorong saja mengambil, kemungkinan waktu keluar dari masjid itulah dicongkel, mungkin kendok tutup stang itu. Kalau di masjid ini terjadi, kalau untuk sepeda motor baru sekali, cuman kalau untuk kotak amal juga baru sekali, jadi terjadi pencurian di masjid ini 2 kali. Pemilik sepeda motor Rismanto telah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor Kota Tanjung Morawa dan berharap sepeda motornya dapat segera ditemukan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Harga cabai merah di pasar tradisional Pangururan Kabupaten Samosir sejak 2 pekan terakhir mengalami turun harga dari Rp25.000 per kilogram turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Dari pantauan di lapangan, harga cabai merah di pasar tradisional Pangururan sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya saat ini turun harga menjadi Rp12.000 per kilogram. Pasokan cabai merah dari petani hanya Rp10.000 per kilogram. Para petani di Kabupaten Samosir merasa enggan untuk memanen dengan alasan tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan para petani. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Lamsiar, Ida Fitri Barbun, mengatakan anjloknya harga cabai merah ini diakibatkan banyaknya pasokan yang masuk dari luar daerah, bahkan dari sekitar daerah Samosir. Dan juga disebabkan pada bulan Ramadan lalu di mana para konsumen khususnya pemilik warung makan muslim mengurangi belanjanya saat itu. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Pasar sering mengadakan operasi pasar. Namun anjloknya harga cabai merah saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Lamsiar berharap pemerintah Kabupaten Samosir memberikan perhatiannya dan solusi terkait anjloknya harga cabai merah saat ini. Sangat drastis menurun karena cabai keluar dari Jawa, dari gunung, di daerah Samosir ini banyak cabai keluar. Jadi harganya tidak ada, terus pemasukan nggak ada, apalagi disambung dengan puasa, jadi tidak ada pemasukan, jadi harganya drop. Untuk dinas pertaniannya? Kalau menurut kami ya tindakan dinas tidak ada, sama sekali tidak ada, belum ada. Karena terusnya datang ke sini menanya harga barang, tapi untuk konsultasi ke situ tidak ada.
Ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPTKIN tahun 2023 pagi tadi dilaksanakan di Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Tuntungan, Medan. Pelaksanaan ujian akan berlangsung selama 6 hari. Pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional pada Universitas Islam Negeri UIN, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN, dan perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan izin pendirian Kementerian Agama akan dilaksanakan dalam bentuk ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri UMPTKIN. UMPTKIN diselenggarakan dalam suatu sistem yang terpadu secara serentak oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara nasional dan memenuhi prinsip adil, transparan, serta tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan kekhususan. Pada tahun ini, UMPTKIN diselenggarakan secara online dan onsite di PTKIN dan titik lokasi ujian yang dipilih para peserta menggunakan aplikasi sistem seleksi elektronik. UMPTKIN merupakan jalur seleksi nasional didasarkan pada hasil ujian seleksi elektronik dari masing-masing peserta. Hasil ujian SSE yang diperoleh peserta dan memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada UMPTKIN, maka peserta tersebut nantinya memiliki peluang yang besar untuk dinyatakan lulus. Rektor UINSU, Profesor Nurhayati mengatakan, penyelenggaraan UMPTKIN dilaksanakan secara bersamaan pada 58 PTKIN dan 1 PTN, mulai dari UIN, IAIN, STAIN di seluruh Indonesia yang dikoordinasi oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dikatakan peminat UINSU berada pada urutan ke-6 dari seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Indonesia. Oke, kita menggunakan aplikasi sistem seleksi elektronik ya. Jadi sistem ini merupakan sistem secara online dan menggunakan komputer ya, baik itu laptop atau PC. Dan pada tahun ini itu diadakan secara onsite. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Jadi ketika kita mengunjungi lokasi itu internetnya bagus dan mahasiswa itu ketika kita datang itu 15 menit sebelum berakhir udah pada selesai itu. Jadi udah dipersiapkan secara matang semuanya sehingga tadi alhamdulillah untuk hari pertama ini ujian berlangsung dengan lancar dan calon-calon mahasiswa itu pun nyaman. Ketua Panitia Lokal Sistem Seleksi Elektronik yang juga Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU, Profesor Hasan Asari mengatakan bahwa jumlah peserta ujian di Panlok UINSU Medan sebanyak 4.230 dengan rincian jumlah peserta ujian di Gedung Laboratorium Terpadu 3.030 orang, sedangkan peserta ujian di Gedung Fakultas FEBI 1.200 orang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, UIN Sumatera Utara Medan itu mengikuti 5 jalur rekrutmen mahasiswa baru. Ada 2 jalur nasional yang di panitia nasionalnya itu oleh Kemdikbud, ada 2 jalur nasional yang panitia pusat itu dikendalikan oleh Kementerian Agama. Lalu nanti terakhir, ini belum, itu jalur mandiri yang sepenuhnya dikelola oleh UIN Sumatera Utara Medan. 1 hari itu kita melakukan ujian itu 3 sesi. Masing-masing sesinya itu 2 jam ya. Masing-masing sesinya itu 2 jam. Jadi ada 2 sesi pada sebelah pagi sebelum zuhur. Nanti 1 sesi setelah zuhur. Hanya 3 sesi itu 1 hari. Pelaksanaan ujian pada hari pertama belum terdapat kendala dan diharapkan hal tersebut berlangsung selama pelaksanaan UMPTKIN. Ya pemirsa, Universitas Katolik Santo Thomas Medan hari ini merayakan Dis Natalis ke-39 yang ditandai dengan launching program studi baru di Unika dan launching program S1 dan S2 di Kabupaten Samosir. Perayaan Dis Natalis ke-39 Unika Santo Thomas diawali perayaan Ekaristi, dipimpin Uskup Katolik Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung di lapangan Reformasi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Acara Dis Natalis berlangsung cukup meriah dengan menampilkan pagelaran seni dan lomba memasak nasi goreng, dihadiri Bupati Samosir Vandika T. Gultom, anggota DPR RI Hendri P. Sitompul, Ketua Yayasan Anton Tambobolon, dan Rektor Unika Santo Thomas Profesor Dr. Maidin Gultom
serta para dosen. Adapun tema Disnatalis kali ini yakni Unika adalah rumah kita. Pembina Universitas Katolik Santo Thomas Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung mengatakan, rumah adalah tempat damai dan menangani kasih. Maka menurut gereja, rumah adalah komunitas di mana penghuninya mengalami kasih. Dikatakan jika di dalam rumah seseorang mengalami kasih, maka dia akan sanggup memberikan kasih di luar rumah. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Profesor Dr. Maidin Gulto mengatakan, Unika adalah tempat di mana nilai-nilai moral dan etika setiap mahasiswa akan ditempa. Selain itu, Unika juga konsen dalam membangun karakter yang berlandaskan pada integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, baik tanggung jawab profesional maupun sosial. Baik, jadi dengan umur yang ke-39, saya pikir itu merupakan umur yang sudah matang di dalam pembenahan dirinya. Dan Unika St. Thomas saya pikir sudah melakukan berbagai tindakan dalam rangka meraih prestasi, baik di bidang tridharma perguruan tinggi maupun dalam meraih prestasi-prestasi kemahasiswaan, di mana mahasiswa Unika dengan UKM-UKM-nya telah meraih berbagai kejuaraan, termasuk dalam hal ini juara nasional maupun juara internasional. Karena kita berpikir bahwa Unika maju itu harus juga rasa memilikinya bukan hanya Unika sendiri, tapi juga masyarakat. Bagaimana supaya tujuan itu bisa tercapai, tak lepas dari masyarakat sekeliling yang ada di lingkungan Unika St. Thomas. Ketua Yayasan Unika Santo Thomas Medan, Anton Tampebolon mengatakan, melalui Disnatalis yang ke-39 seluruh sivitas akademika dapat lebih berintegritas sehingga secara tidak langsung akan berdampak terhadap sumber daya manusia yang unggul. Baik, saya kira pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa usia Unika Santo Thomas sudah 39 tahun. Tadi ditanya bagaimana evaluasi tentang Unika Santo Thomas, kita dapat mengatakan bahwa sekarang ada periode pertumbuhan dari dua sisi. Satu dari sisi kualitas akademis, kita diharapkan banyak orang, ya. Tetapi yang kedua kami juga menginginkan ada kualitas integritas yang kami buat dalam program-program di Unika Santo Thomas. Mudah-mudahan keseimbangan antara pertumbuhan integritas dan pertumbuhan akademis dapat terwujud dan melayani masyarakat, bangsa, dan negara di kemudian hari. Pada Disnatalis ke-39 tahun 2023, Universitas Katolik Santo Thomas melaunching program studi baru, antara lain Prodi S2 Hukum, program S1 Agribisnis, Hukum, dan Prodi PGSD yang diresmikan oleh Bupati Samosir Vandika Kultom. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berarti aku ya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, pedagang hewan di Mandailing Natal mulai menjamur. Namun pedagang mengaku penjualan hewan kurban ini masih sepi. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023 ini, permintaan hewan kurban di wilayah Kabupaten Mandailing Natal masih sepi. Sedangkan waktu Hari Raya Idul Adha hanya tinggal 1 bulan lagi. Seperti yang dialami Dedi, salah seorang pedagang sapi di Kecamatan Kota Nopan, yang mengatakan hingga saat ini baru beberapa sapi yang dipesan warga. Biasanya jauh-jauh hari masyarakat sudah memesan puluhan sapi untuk kurban. Menurutnya, sepinya permintaan sapi kurban dikarenakan berbagai sebab, salah satunya faktor ekonomi masyarakat yang menurun. Saat ini harga sapi kurban naik menjadi 1 juta hingga 2 juta rupiah per ekor. Sebelumnya harga sapi kurban hanya 17 juta hingga 19 juta rupiah per ekor. Naiknya harga sapi ini disebabkan sulitnya mendapatkan pasokan dan tingginya biaya distribusi dari luar daerah, sehingga harga sapi mengalami kenaikan. Dedi mengaku setiap Idul Adha ia bisa menjual ratusan ekor sapi kepada masyarakat yang mengikuti kurban dan mendapatkan untung mencapai puluhan juta rupiah. Sekarang masih kurang, Pak. Ya. Karena ini mungkin agak jauh, masih jauh waktu hari hanya. Misalnya masih kurang, Pak, dari yang biasa. Yang tahun yang lewat kurban yang di sini biasanya 2,5 satu orang, 7.500 jadi 17,5. Nah, sekarang rasa
bisa 27 satu orang, jadi 18,9. Rata-rata dari daerah Rantau, Kisaran, Siantar, Semarang. Ya pemirsa, musim haji tahun 2023 tidak hanya menjadi berkah bagi para calon jemaah haji, tetapi juga menjadi ladang berkah bagi pengrajin gelang besi dan tekstil. Selain itu, pelaku usaha mikro kecil pedagang kuliner juga mengalami peningkatan penjualan dibanding hari biasanya. Setiap tahunnya jemaah haji Indonesia menjadi salah satu jemaah yang banyak mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan rangkaian ibadah. Berbagai sarana seperti sandang dan kebutuhan pangan jemaah haji juga menjadi hal menarik setiap tahunnya. Indonesia yang dikenal dengan beragam kuliner menyebabkan sebagian warga negaranya yang merupakan jemaah haji juga memiliki selera tersendiri dalam hal makanan. Banyak para jemaah haji yang memilih untuk membawa bekal makanan dari Indonesia untuk dikonsumsi di Arab Saudi saat sedang melaksanakan ibadah haji. Salah satunya rendang, masakan khas Sumatera Barat ini menjadi favorit para calon jemaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci. Peluang bisnis inilah yang dimanfaatkan oleh Lita, seorang ibu rumah tangga dengan membuka usaha UMKM dengan konsep home industri rendang daging untuk para calon jemaah haji. Hampir setiap harinya Lita mendapat orderan pesanan para calon jemaah haji yang membawa rendang masakannya untuk menjadi bekal di Tanah Suci. Pengalaman sebelumnya memang iya, alhamdulillah itu customer order gitu ke kita untuk mereka bilang mau haji, ada juga yang umroh gitu. Biasanya juga yang lain-lain mau traveling, alhamdulillah udah sampai mereka bawa ke Amerika gitu, bawa ke Italia gitu, ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu. Untuk daya tahannya berapa? Kita ini kan setelah divakum, disterilisasi, jadi tahan di suhu ruang 3 bulan. Tapi setelah dibuka kemasannya tahan hanya 4 hari. Rendang daging menjadi pilihan favorit para calon jemaah haji. Selain rasanya yang lezat, makanan khas Indonesia yang satu ini juga bertahan lama hingga berbulan-bulan jika disimpan dengan baik. Dengan melakukan promosi melalui media sosial dan mendirikan stand di asrama haji Embarkasi Medan, setiap tahunnya Lita mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah setiap kali musim haji. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami pemirsa. Berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk Selasa 30 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 30 Mei 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi di wilayah Kepulauan Nias dan Langkat. Malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 28 Mei 2023 terpantau 2 titik panas yaitu di wilayah Labuhan Batu dan Padang Lawas. Kepada masyarakat dihimbau tetap waspada terjadi hujan lebat di wilayah lereng timur dan pantai barat yang dapat berpotensi terjadi longsor dan banjir. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia PB Perbasi meminta Sumatera Utara untuk melahirkan atlet berbakat sehingga dapat berkontribusi bagi tim nasional Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Iptek PB Perbasi, Roni Yanes, ketika membuka musyawarah Provinsi Perbasi Sumut kemarin. Ia mengatakan pada tahun 70-an, Sumatera Utara pernah memiliki klub basket yang berprestasi tingkat nasional. Bahkan beberapa pemain untuk tingkat pelajar dapat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Maka dari itu saat ini sudah saatnya Sumatera Utara untuk dapat melahirkan pemain basket yang handal melalui program pembinaan yang baik dimulai sejak dini. Untuk itu, Ketua Umum Perbasi Sumut Irwan Hartono meminta kepada pengurus cabang agar banyak melakukan kejuaraan daerah sehingga melalui pertandingan kejurda akan terlihat sejumlah pemain basket potensial. Menurut Irwan Hartono, sulitnya menemukan pemain basket potensial di Sumut dikarenakan saat ini para pemain sudah dipengaruhi gaya hidup, yakni kuliah sambil bekerja setelah menamatkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas. Akibatnya pembinaan yang dilakukan melalui program secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Pemprov Perbasi terputus akibat gaya hidup tersebut. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Widya Tami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa.